lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan kami ini banyak sekali tanaman kelor. Nah, namun karena kurangnya pemanfaatan dari masyarakat sekitar dan ketersediaan yang cukup banyak, sehingga sangat-sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Padahal tanaman kelor ini memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh kita. Nah, yang kedua itu karena banyaknya kasus kekurangan gizi atau stunting di masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri itu stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi. Nah, daun kelor itu memiliki potensi yang sangat baik untuk memenuhi pemenuhan nutrisi dalam tubuh, sehingga orang yang mengonsumsi daun kelor akan terbantu untuk meningkatkan energi dan ketahanan tubuh. Untuk memperoleh pendapatan dari usaha yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu untuk memformulasikan inovasi produk yang baik untuk kesehatan sebagai pemenuhan gizi anak melalui sereal instan yang digemari oleh anak-anak dan tentunya populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan penyajian yang lebih praktis. Yang ketiga yaitu untuk membuat inovasi produk yang dapat dijadikan pilihan satu-satunya bagi masyarakat dengan menerapkan bahan-bahan dari alam dan pastinya tidak ada campuran dari bahan-bahan kimia. Dan yang keempat yaitu untuk memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan diharapkan usaha ini dapat lebih berkembang ke depannya. Dan yang terakhir yaitu untuk memberdayakan masyarakat sebagai pemasok bahan baku, bekerja dan lain sebagainya dengan meningkatkan kapasitas produksi sehingga pendapatan masyarakat itu menjadi lebih meningkat. Tentu saja sebagai nutrisi pencegah stunting, dan produk yang kami buat ini tanpa pengawet, sama sekali tidak ada pengawet, dan yang tentunya sangat penting itu rasanya yang enak dan tentu saja disukai oleh anak dan remaja. Selanjutnya ada terbuat dari bahan-bahan bergizi dan terbuat dari bahan-bahan alam. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama yang akan kami lakukan. Pertama yaitu dengan mengelola dan menyiapkan makanan dengan teknik dan resep tertentu. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan pemasaran, contohnya seperti kegiatan pemasaran yang akan kami lakukan di sosial media Instagram. Selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama. Yang pertama itu ada modal, kedua tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, dan yang ketiga ada bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan daun kelor, telur tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, mentega, baking powder, gula pasir mesako, bawang putih, dan air. Proses pengambilan daun kelor. Pisahkan daun kelor dengan tangkai yang besar. Setelah itu haluskan daun kelor agar saat dicampur adonan nanti hasilnya bagus. Haluskan bawang putih dan garam. Cairkan margarin. Setelah itu masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan tepung tapioka, baking powder, bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan margarin yang sudah dicairkan. Tambahkan sedikit penyedap rasa. Pecahkan 2 butir telur ke dalam wadah yang berisi gula pasir. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Masukkan kocokan telur dan gula tersebut ke dalam adonan. Masukkan juga daun telur yang sudah dihaluskan. Selanjutnya aduk secara merata sampai adonan kalis. Setelah adonan kalis, dilakukan penggilingan. Iris-iris kecil menjadi beberapa bagian, seperti keripik pada umumnya. Selanjutnya digoreng hingga berwarna golden brown. Giling sisa adonan menjadi bentuk stik. Selanjutnya digoreng juga hingga berwarna golden brown. Kemudian ditiriskan. Proses penemasan. Proses pemasaran atau penjualan produk.